Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Sinjai akan melakukan praktik coaching. Saya Ibu Selviani. Saya Irsan. Saya Siti Hajar. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Hajar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Irsan. Bagaimana kabarnya pagi ini, Bu? Alhamdulillah baik, Pak Irsan. Kalau Bapak bagaimana kabarnya? Alhamdulillah kabar baik juga, Bu Hajar. Syukur kita ketemu kembali ya. Iya, Pak. Jadi alhamdulillah baik, Bu. Sebelum kita melakukan proses coaching, sebagai langkah awal saya akan bertanya beberapa hal kepada Ibu Hajar. Yang pertama itu membicarakan tentang rubrik penilaian. Kemudian pada coaching kita kali ini antara coach dan coachee akan saya amati proses yang akan berlangsung, Bu ya. Kemudian dan jangan lupa juga, Bu, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan di dalam proses coaching, seperti menjalin kemitraan, proses aktif, kemudian memaksimalkan potensi, seperti itu, Bu ya. Kemudian setelah ini ada pertanyaan saya sama Ibu ya. Apa kira-kira yang Ibu kembangkan pada saat coaching kali ini, Bu? Iya, jadi yang ingin saya kembangkan pada proses coaching nanti itu ya Pak ya adalah kompetensi kehadiran penuh, adaptation, mendengarkan aktif, dan juga bagaimana memberi pertanyaan berbobot kepada si coach, Pak. Baik, Bu, jadi kompetensi yang Ibu yang akan kembangkan ya, seperti secara spesifik ya, Bu ya, dalam observasi ini. Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan secara spesifik itu ya Pak adalah yang pertama mendengarkan aktif, dan kemudian yang kedua adalah memberi pertanyaan yang berbobot. Jadi untuk kali ini ada dua spesifik yang ingin saya kembangkan, Pak. Oh, seperti itu, Bu ya. Kemudian yang terakhir, Bu ya, indikator apa yang ingin Ibu lakukan dalam proses coaching kali ini, Bu? Jadi saya ingin si coachingnya nanti itu ya Pak bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Oke, Bu ya, demikian dulu proses observasinya kali ini, Bu ya. Silahkan Ibu melakukan coach pada coachingnya sebentar ya, Bu ya. Terima kasih banyak Pak atas kesempatan kali ini. Sama-sama, Bu. Saya juga mengucapkan terima kasih, Bu Hajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Ibu Hajar. Apa kabar, sehat hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Ibu sendiri gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah senang sekali rasanya mendengarnya. Tapi saya amati hari ini Ibu tidak kelihatan semangat ya, tidak seceria biasanya. Kalau boleh tahu apa yang sedang terjadi sama Ibu? Iya nih, Bu, sebenarnya saya memang ada sedikit masalah, Bu. Tapi saya bingung mau mengutarakannya bagaimana, Bu. Kira-kira Ibu ada waktu. Mohon maaf jika jika Ibu saya mengganggu waktu Ibu. Insya Allah ada waktu Ibu. Jangan sungkan ya, santai saja ya Bu. Insya Allah tidak mengganggu sama sekali kok. Alhamdulillah, terima kasih, Bu. Jadi begini, Bu, beberapa hari belakangan ini saya sering tidak nyaman. Pikiran saya tidak tenang, Bu, seperti itu. Jadi apa nih yang bisa saya bantu untuk mengatasi ketidaknyamanan Ibu, dan kira-kira apa yang Ibu harapkan dari hasil pembicaraan kita hari ini? Saya berharap, Bu, setelah berbicara dengan Ibu saya mendapatkan ketenangan kembali setelah saya menceritakan keluh kesah saya, Bu. Baik, kira-kira masih ada hal lain yang ingin Ibu dapatkan
Eh, saya juga ingin Bu mendapatkan setelah pembicaraan kita hari ini mendapatkan solusi dari masalah saya Bu. Oh, jadi ibu ingin mendapatkan solusi ya. Semoga nanti kita akan bisa mendapatkan pemecahannya ya Bu ya. Iya. Insya Allah. Iya Bu. Eh, beberapa hari ini Bu, pengawas kan melakukan supervisi Bu di kelas. Waktu supervisi itu Bu, saya mendapat keteguran Bu dari pengawas. Oh, insya Allah saya ingat. Tapi bagaimana bisa ya Bu? Lalu kira-kira apa yang membuat ibu mendapat teguran tersebut? Sebenarnya sih Bu, bukan masalah serius. Oh, bukan masalah serius. Tidak serius seperti apa ya Bu? Begini loh Bu, Bapak pengawas kan pada saat saya supervisi mengkritik tentang proses pembelajaran yang saya lakukan Bu. Jadi pengawasnya mengkritik ya Bu. Iya, Bu. Jadi pada proses mengajar yang bagaimana yang menurut Bapak pengawas itu kurang di dalam kelas atau seperti apa sehingga sampai dikritik seperti itu Ibu? Jadi sepertinya Bu, beliau keberatan karena saya tidak memakai buku teks Bu. Jadi dari menurut Ibu keberatan karena tidak memakai buku teks. Lalu bagaimana tanggapan Ibu terhadap respon dari pengawas tersebut? Saya sejujurnya Bu menyampaikan kepada Bapak pengawas bahwa selama ini ketika saya mengajar Bu, saya menggunakan berbagai sumber, bisa dari buku referensi perpustakaan dan lain sebagainya. Bagi saya yang penting mengacu pada kurikulum Bu. Ketika saya sampaikan seperti itu, beliau sepertinya kurang menerima Bu. Jadi menurut Ibu karena sebenarnya Ibu sudah memakai berbagai sumber dan apa namanya tadi tuh sudah mengacu pada kurikulum. Tapi menurut kalau boleh bertanya selama ini kira-kira apa saja yang Ibu lakukan di dalam kegiatan proses belajar mengajar? Seperti yang saya ceritakan Bu, bahwa saya menggunakan berbagai sumber dari buku perpustakaan, menayangkan video-video pembelajaran yang interaktif dan yang menyenangkan Bu. Oh iya, ada apa mengapa Ibu tidak menggunakan buku teks? Karena Bu, menurut saya nih Bu ya, sumber belajar yang saya gunakan ini sudah cukup memudahkan bagi murid termotivasi dan sejauh ini tetap masih mengacu pada kurikulum Bu. Iya, sebenarnya itu sudah bagus sekali ya Bu. Kemudian soal output, menurut Ibu bagaimana hasilnya saat Ibu mengajar menggunakan sumber-sumber belajar tersebut? Seperti yang kita ketahui bersama bahwa karakter dan profil belajar pada murid itu beragam dan belajarannya pun juga berbeda-beda. Oh, iya betul juga ya Bu. Kenapa saya tidak kepikiran ke sana ya Bu? Dan selama ini menurut saya masih ada beberapa murid yang memang hasil belajarnya masih kurang maksimal Bu. Nah, itulah Bu pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari pengawas kemarin adalah seperti itu, supaya Ibu menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga. Oh, saya pikir ada benarnya juga Bu ya. Iya. Setelah Ibu bercerita, sekarang bagaimana perasaannya Ibu? Terus terang Bu, perasaan saya sudah agak lega, tetapi masih ada sedikit mengganggu pikiran saya nih Bu. Suatu hal yang membuat saya merasa resah sehingga kepikiran terus, bahkan di rumah juga kepikiran dengan masalah ini Bu, sehingga akibatnya pekerjaan yang lain terbengkalai Bu, seperti itu. Iya. Jadi masih ada yang mengganggu pikiran Ibu ya, sehingga mengganggu pekerjaan yang lain ya Bu. Lalu kira-kira apa yang membuat Ibu merasa masih sedikit resah seperti itu? Sebetulnya yang membuat saya resah Bu dan tidak nyaman adalah karena pengawas menyampaikan hal ini Bu langsung kepada kepala sekolah saya Bu. Saya takut nanti akan menjadi masalah di kemudian hari. Oh, jadi yang membuat Ibu merasa tidak nyaman adalah saat supervisi itu, karena Ibu tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar dan ketika pengawas memperingatkan Ibu memberikan argumen sehingga hal itu membuat pengawas merasa tersinggung lalu menyampaikannya kepada kepala sekolah. Iya Bu, kira-kira saya akan dipanggil nggak Bu ya sama kepala sekolah?
Jadi kalau menurut saya Bu ya, untuk masalah itu Ibu bisa merefleksi dan mempersiapkan diri aja. Jika nantinya misalnya Ibu dipanggil dan ditegur oleh kepala sekolah, Ibu sudah siap untuk menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi. Dan saya yakin Ibu pasti bisa, pasti beliau nanti juga akan menyampaikan hal-hal positif sehingga menambah semangat Ibu dalam mengajar. Iya Bu, harapan saya seperti itu, mudah-mudahan Bu ya. Iya, insya Allah, amin. Jadi selanjutnya dari apa yang sudah kita bahas ini, lalu apa rencana Ibu selanjutnya? Rencana saya Bu, saya akan menemui Bapak pengawas dan saya juga akan meminta maaf kepada beliau. Kemudian terkait proses belajar ke depannya saya juga akan mulai menggunakan buku teks. Di samping itu juga meminta saran dari Bapak pengawas mengenai bagaimana sih menjalankan proses belajar mengajar dengan baik Bu. Iya, rencana yang sangat bagus ya Bu. Lalu kira-kira masih ada hal lain yang bisa Ibu lakukan? Oh iya Bu, setelah ini saya juga akan mulai memakai buku teks Bu sebagai salah satu sumber belajar dalam mengajar. Dan mengenai sumber-sumber belajar yang saya pernah gunakan, saya akan tetap terapkan karena murid juga sudah nyaman, sehingga saya kolaborasikan Bu ya, sehingga dengan demikian bisa mengakomodir kebutuhan murid seperti itu Bu. Iya, wah, rencana yang luar biasa ya Bu ya. Lalu penyelesaian yang bisa diambil, apakah yang diambil itu sudah sangat bagus? Saya setuju dengan ide itu. Alhamdulillah Bu, jadi sekarang saya merasa lega karena jujur Bu, saya takut salah dalam mengambil langkah dan penyelesaian, apalagi sudah berurusan dengan atasan. Iya. Jadi Ibu sudah mulai merasa tenang ya? Alhamdulillah Bu. Ya, alhamdulillah saya juga merasa tenang dan sangat bersyukur ya Bu. Pada akhirnya Ibu sudah merasa lega. Terus dari yang sudah Ibu rencanakan tadi, komitmen apa yang Ibu akan lakukan untuk menjalankan rencana itu? Adakah batasan ataupun deadline waktunya? Oh iya Bu, insya Allah secepatnya mengenai hal itu secepatnya saya lakukan dalam proses kegiatan mengajar, akan mengacu pada kurikulum, kemudian akan menggunakan buku teks, mengkolaborasikan dengan sumber belajar lainnya secepatnya Bu, dan saya akan menghadap juga dengan kepala sekolah. Setelah itu saya akan langsung menemui Bapak pengawas Bu. Oh, jadi insya Allah secepatnya ya. Iya Bu. Oh iya, terima kasih. Lalu selanjutnya dukungan apa yang kira-kira dibutuhkan untuk melaksanakan komitmen tersebut? Baik Bu, jadi terkait masalah ini ini juga masih dalam pikiran saya akan berusaha berkomunikasi dengan rekan sejawat, sehingga barangkali kita sama-sama bisa saling mengingatkan Bu. Iya, jadi menurut Ibu akan berkomunikasi dengan rekan sejawat ya? Ya Bu. Itu ide yang sangat luar biasa sekali Ibu. Semoga semuanya dapat segera terselesaikan ya Bu, dan dapat kembali bekerja dengan suasana hati yang tenang dan nyaman. Amin Bu. Terima kasih banyak Bu atas kesempatan Ibu, dan terima kasih atas saran-saran maupun masukannya, sehingga sekarang saya merasa lebih lega dan bersyukur. Semoga kita menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk murid kita ya Bu. Amin amin. Iya, sama-sama ya Bu ya. Iya Bu, mohon maaf nih Bu, saya ada kegiatan melatih murid. Saya pamit, mohon izin Bu. Iya, silakan Bu. Assalamualaikum Bu. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hajar. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak. Ya, baik Bu Hajar. Pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang proses coaching yang telah Ibu lakukan ya sebelum menutup kegiatan ini. Saya akan menanyakan beberapa hal pasca proses yang Ibu lakukan ya. Iya Pak. Yang pertama, apa saja yang Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait dengan indikator ketercapaian yang diinginkan Bu?
Kalau menurut saya Pak ya, saya itu sudah melakukan coaching dengan alur tirta, di mana saya menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi masalah yang dari si coaching, kemudian saya juga menanyakan rencana aksi dan tanggung jawab dari si coachingnya, sehingga alur tersebut bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan yang dihadapi dan menemukan solusinya Pak. Oke ya Bu. Menurut saya sebagai observer proses coaching tadi antara Ibu Hajar selaku coach dan Ibu Selvi sebagai coach sudah berjalan sesuai dengan alur tirta Ibu ya. Namun ada beberapa hal lagi yang perlu saya tanyakan terkait dengan bagaimana Ibu menggali potensi yang ada pada coaching seperti itu Bu. Kemudian menurut saya ini alur yang Ibu lakukan dari awal sampai akhir ini sudah cukup luar biasa Bu ya. Proses antara coach dan coachingnya sangat super Bu ya. Kemudian pertanyaan terakhir Bu ya. Sebelum kita tutup, kompetensi apa yang ingin dikembangkan setelah melakukan coaching Bu? Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan itu Pak, saya ingin lebih memahami alur kita, sehingga ketika saya nanti melakukan coaching itu tidak terlalu kaku lagi. Kemudian ada hal yang lebih ingin saya kembangkan adalah bagaimana membuat pertanyaan berbobot Pak, sehingga saya bisa menggali dan memaksimalkan potensi dari coachingnya Pak. Oh, terima kasih bagus sekali Bu Hajar. Jadi inilah mudah-mudahan Bu Hajar lebih sukses lagi ke depannya ya Bu ya. Amin, amin. Jadi kita akhiri dengan pertemuan ini Bu ya, dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama Bu. Assalamualaikum Pak Itsan. Waalaikumsalam Bu Hajar. Boleh saya minta waktunya sebentar Pak? Saya ingin bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir dalam kelas. Silakan Bu, sampaikan saja. Insya Allah saya akan membantu Ibu seperti apa permasalahan yang Ibu hadapi sekarang. Silakan Bu. Begini Pak Iksan, belakangan ini saya itu merasa bahwa murid yang saya dampingi dalam kelas itu sepertinya kurang antusias ketika mengikuti pembelajaran saya, terutama matematika ya Pak ya. Itu melihat mereka itu seperti kurang bersemangat dalam mengikuti proses pembelajaran yang saya lakukan. Selain itu Pak, saya juga merasa bahwa jumlah murid yang terlibat aktif dalam mengerjakan tugas itu persentasinya itu sedikit dari yang seharusnya Pak. Oh begitu Bu ya. Iya. Jadi menurut Ibu kira-kira harapan-harapan Ibu ke depannya akan seperti apa di kelas yang Ibu ajarkan? Saya itu berharap Pak, melalui proses ini nantinya itu saya dapat menemukan solusi atas permasalahan ya tentang minimnya antusiasme dari murid saya dalam pelajaran matematika yang mengerjakan tugas Pak. Oh, insya Allah Bu, harapan itu bisa saja terwujud Bu atas inisiatif dari Ibu sendiri, hal yang menjadi penyebab sehingga terjadi kendala yang dihadapi oleh murid dengan pelajaran matematikanya Bu ya. Jadi menurut saya Pak, mungkin menjadi penyebab sehingga menurut saya itu kurang antusias ketika belajar matematika itu mungkin karena faktor pembelajaran mungkin saya kurang menarik buat mereka. Mungkin menurut mereka itu sedikit membosankan atau terlalu monoton. Ditambah lagi saya terlalu mendominasi jalannya proses pembelajaran, di mana itu saya terlalu banyak menggunakan waktu untuk berbicara dan menjelaskan di depan murid saya, sehingga saya kurang memberikan kesempatan kepada murid saya untuk berpendapat, sebab menurut saya
jika menurut saya itu terlalu banyak berbicara, itu justru akan membuat kelas menjadi ribut dan berisik Pak. Oh seperti itu Bu ya. Jadi tentu itu adalah sebuah harapan ya Bu ya. Mudah-mudahan ini kedepannya bisa lebih bagus lagi Bu dengan adanya pertemuan seperti ini. Kira-kira tindakan-tindakan yang perlu ambil setelah untuk menciptakan kembali suasana yang lebih aktif, kira-kira seperti apa Bu? Eh, Kalau menurut saya Pak itu karena mungkin itu murid saya itu menginginkan pelajaran yang asik dan menyenangkan, yang tidak boros, tidak terpaksa belajar, tentunya tidak membuat mereka merasa jenuh, bosan, sehingga ingin cepat-cepat keluar dari kelas. Jadi mungkin mereka perlu apa namanya pendekatan yang lebih baik lagi Pak. Baik Bu, dari hal kegiatan yang Ibu lakukan di kelas maupun di sekolah, kira-kira menurut Ibu interval antara 1 sampai 10, kira-kira Ibu ini sekarang berada di posisi mana Bu ya? Saya pun kalau menurut saya Pak itu sudah berada di interval sekitar 6 ya Pak. Oh begitu Bu ya. Jadi baik Bu, kan Ibu sudah menceritakan permasalahan-permasalahan terkait dengan proses sifat jenuh siswa menghadapi materi yang Ibu berikan. Kira-kira adakah metode-metode lain yang perlu Ibu kembangkan sehingga kembali memicu dan memberi rasa percaya diri murid Ibu untuk kembali lebih kreatif dan aktif kembali Bu? Iya, kalau menurut saya Pak, insya Allah itu saya akan ketika belajar itu saya akan memberikan mereka pembelajaran yang menyenangkan seperti adanya ice breaking, Oh iya. ada game dalam pelajaran, dan tentunya saya juga akan menggunakan berbagai model metode pembelajaran seperti ada juga sumber belajar yang bervariatif seperti itu Pak. Baik Bu, kalau dari segi modelnya sudah luar biasa Bu ya, dari model penerapannya nanti ke depan. Tapi selain itu adakah sumber-sumber yang Ibu pergunakan selain itu? Jadi insya Allah Pak, jadi sumber belajar yang saya gunakan itu insya Allah Pak itu yang beragam seperti video-video yang di YouTube, kemudian ada juga modul-modul mungkin yang modul cetak, kemudian ada juga sumber belajar dari rumah belajar. Kemudian insya Allah itu Pak saya akan membuat yang namanya media pembelajaran interaktif dan lain sebagainya seperti itu. Baik Bu, saya sependapat sekali dengan apa yang diutarakan oleh Ibu, memaksimalkan potensi yang ada di sekolah, baik itu fasilitas sekolah, rekan sejawat, apa dan lain-lain. Insya Allah Bu, kalau Ibu memaksimalkan media-media yang ada, baik itu di sekolah maupun di kelas, bisa saya yakin Bu akan berjalan sesuai dengan apa yang Ibu harapkan. Insya Allah. Baik Bu, sekarang kira-kira apa rencana yang Ibu akan lakukan ke depannya, atau kira-kira Ibu ini akan melakukan hal baru ini mulai kapan? Insya Allah secepatnya Bu, Pak. Nanti insya Allah kalau pembelajaran selanjutnya akan bisa mulai dari ice breaking dulu karena itu yang paling mudah ya Pak. Betul. Jadi baik Bu, Tina luar biasa ya semangat Ibu dalam membuat menggali potensi Ibu sendiri dengan melakukan langkah awal terlebih dahulu, kemudian melakukan tindakan sedini mungkin ya Bu ya, supaya kembali terjadi antara kolaborasi antara kita dengan kita punya murid Bu ya. Kalau menurut Ibu kira-kira hal yang menarik yang dapat Ibu simpulkan, yang menurut Ibu dapat pada percakapan kali ini seperti apa Bu? Insya Allah saya sudah bisa menarik dari besarnya Pak bahwa saya akan membuat model pembelajaran yang lebih menarik lagi, media pembelajaran yang sebenarnya lebih berkreatif lagi, sehingga ke depan saya
lagi merasa bosan dan tentunya tidak ingin cepat-cepat lagi keluar dari kelas. Bagus sekali Bu ya. Jadi itulah mudah-mudahan dari apa namanya, dari rangkaian proses pertemuan kita tadi ini ya, alhamdulillah sudah ada semacam pencerahan Bu ya, yang bisa kita petik sama-sama. Dan harapan saya juga mudah-mudahan Ibu penuh semangat ya Bu ya, dalam mengemban amanah yang luar biasa ini Bu ya. Saya kira untuk pertemuan kita pada pagi hari ini, atau masih ada Bu yang perlu kita bahas lebih lanjut? Insya Allah tidak ada lagi Pak. Saya terima kasih banyak atas waktunya Pak. Saya izin pamit dulu Pak, melanjutkan pembelajaran dulu. Makasih banyak Bu. Itulah harapan Ibu ya, dan kita sama-sama berdoa mudah-mudahan apa yang kita lakukan dapat kita laksanakan dengan baik atas izin Allah Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.